Halo guys, welcome to back my YouTube channel. Oke, perkenalkan nama saya Jolopita, NIM 2100003, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Nah teman-teman, jangan heran kalau di setiap video saya ada menyebutkan NIM 2100003 dan Prodi ataupun fakultas yang saya ambil. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah video dari tugas mata kuliah yang saya ambil, yaitu Teologi Agama Hindu Keharingan. Jadi teman-teman, kita pindah kamera dulu ya. Oke. Nah, hari ini saya akan membuat video. Ini tanda kutip agak gimana gitu ya, karena kita membahas tentang agama. Nah teman-teman tahu nggak, di Kalimantan sendiri, khususnya orang Dayak, ada agamanya tersendiri loh. Kalian jangan berpikir negatif dulu, bukan seperti itu. Di sini lebih tepatnya saya akan menceritakan sejarah singkat bagaimana agama Keharingan bersatu dengan agama Hindu. Jadi berintegrasi dengan agama Hindu. Oke teman-teman, mungkin kalau yang di Kalimantan sendiri mendengar kata Keharingan itu tidaklah asing. Mereka tahu-tahu saja. Cuman sebaliknya, bagaimana dengan orang yang di luar Kalimantan itu sendiri? Tentunya mereka sudah tanda tanya nih di kepala mereka, apa sih itu Keharingan? Jadi teman-teman, mohon maaf ya, saya textbook sedikit. Keharingan itu adalah agama asli suku Dayak di Pulau Kalimantan. Nah, agama Keharingan sudah ada sejak lama di Kalimantan sebelum agama-agama lainnya masuk. Contoh, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Nah, Keharingan bukan merupakan animisme atau dinamisme. Saat ini Keharingan menjadi salah satu agama leluhur di Indonesia yang masih bertahan dan dianut oleh sebagian suku Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah dan juga di Kalimantan Selatan. Adapun arti dari kata Keharingan itu sendiri, artinya adalah tumbuh atau hidup, seperti di dalam istilah Danum Keharingan, yaitu air kehidupan. Penganut kepercayaan Keharingan, mereka mempercayai akan adanya Tuhan yang Maha Esa atau yang menciptakan alam semesta itu sendiri. Nah, adapun yang uniknya di Kalimantan atau di Hindu Keharingan itu sendiri, sebutan untuk nama Tuhan itu berbeda-beda. Contoh, di tiap daerah ada yang menyebut Justa Alatala, ada yang menyebut Ide Sang Yang Widiwase, ada yang menyebut Ranying Hatala Langit, ada yang menyebut Dewa Batara, Sang Yang Batara, dan lain sebagainya. Masih banyak, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan. Nah teman-teman, adapun ucapan salam dari agama Hindu Keharingan itu sendiri, yaitu Tabe Salamat Lingunolatai, Salam Saujud Karendem Malempang. Namun ini sangat disayangkan, kini ucapan tersebut disalahartikan sebagai ucapan salam adat suku Dayak. Sayang sekali ya guys. Oke, lanjut. Agama Keharingan mempunyai simbol tersendiri yang disebut batang garing, yang berarti pohon keharingan atau yaitu pohon kehidupan di dalam bahasa Sangyang. Nah, simbol batang garing ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Dayak karena sering dijumpai pada banyak bangunan di Kalimantan dan juga motif-motif pakaian yang sering digunakan oleh suku Dayak itu. Nah, teman-teman, dahulu umat Hindu Keharingan ini menjadi target para misionaris. Ini agak sensitif saya rasa. Misionaris dalam menyebarkan agama Kristen, Protestan, dan Katolik secara besar-besaran. Nah, dalam sejarahnya, gereja Katolik muncul di tanah Kalimantan pada akhir abad ke-19. Sejarah ini dimulai dengan dibukanya sekolah misi di antara orang Dayak yang pada saat itu masih hidup di komunal di dalam hutan tropis Pulau Kalimantan. Pada tahun 1835, penyebaran agama Kristen Protestan sudah masuk ke dalam Kalimantan Selatan dan berhasil menjadikan sebagian rumpun suku Dayak menjadi misionaris beragama Kristen, meskipun tidak secara menyeluruh dan sebagian masih menganut kepercayaan lokal.
saya rasa saya sudah cukup membahas tentang apa itu keharingan, apa arti dari keharingan. Yang menjadi topik utama dari video ini yaitu mengenai sejarah perkembangan agama Hindu keharingan. Nah, jadi teman-teman, agama keharingan ini diperkenalkan kepada masyarakat oleh Cilikriwut pada tahun 1944. Saat ia menjabat menjadi residen Sampit yang berkedudukan di Banjarmasin pada tahun 1945. Pemerintah penduduk Jepang menyetujui keharingan sebagai nama agama Dayak. Namun teman-teman, pemerintah Indonesia pada saat itu tidak menganggap keharingan sebagai agama, melainkan pemerintah Indonesia menganggap sebagai kepercayaan adat sebagai contoh animisme atau dinamisme. Nah, padahal keharingan ini merupakan agama yang mengajarkan tentang adanya ketuhanan. Penganut keharingan yang tidak menerima keputusan pemerintah pada saat itu melakukan upaya untuk meresmikan agama keharingan sebagai agama yang diakui oleh negara Indonesia. Meskipun tidak berhasil, ada banyak agama asli Nusantara yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia dan dianggap sebagai aliran kepercayaan. Nah, sebagai contoh yaitu agama Talontang. Teman-teman bisa searching di Google atau di medsos lainnya tentang agama Talontang, tentang sejarah perkembangan agama Talontang. Nah, para tokoh agama Hindu keharingan pada zaman dulu mengikuti jejak penganut agama Talontang dan agama lokal lainnya yang memilih bergabung dengan Hindu. Nah, akhirnya para penganut keharingan pun memilih untuk berintegrasi agama keharingan dengan Hindu pada tahun 1980 tanggal 20 April agar umat keharingan bisa memperoleh hak hidupnya dan hak beragama yang setara dengan masyarakat beragama lainnya di Indonesia. Nah, keputusan ini disepakati berdasarkan hasil pengamatan oleh para tokoh-tokoh Dayak pada zaman dulu tanpa pengamatan bahwa ajaran Hindu dapat disesuaikan dengan budaya lokal tanpa menghilangkan ritual serta ajaran inti keharingan. Nah, contohnya seperti mengaturkan sesaji, mengorbankan hewan suci, yang mana ajaran Hindu dan keharingan sama-sama melakukan dalam banyak ritual dan upacara keagamaan. Nah, jadi itu alasan mengapa para tokoh Dayak dulu memilih berintegrasi dengan agama Hindu dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Nah, jadi teman-teman, cukup singkat video dari saya karena ini sangat mepet deadline. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri dengan Prama Santi, Om Santi Santi Om, dan terima kasih.